Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Dalam pertemuan kita pada kali ini kita masih merasakan kangen kepada kota Tarim dan penduduk ahli Tarim. Meneruskan dalam kitab yang kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca summa dzakar Habib Ali bin Syahab alaihi rahmatullah fadla Tarim. Ya, kemudian Habib Ali bin Syahab yang sudah kita kenal manaqib beliau, sedikit dari manaqib beliau menerangkan dari anugerah, ya, keutamaan, kemuliaannya kota Tarim. Beliau mengatakan, "Dzi Tarim fiha asrar wa anwar wa qad tajalli fiha." Inilah kota Tarim, yang mana di dalam kota Tarim banyak sekali rahasia-rahasia sir-sirnya Allah Subhanahu wa taala dan cahaya dan nurnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok banyak rahasia? Kenapa kok banyak sir? Karena didapat di dalamnya itu banyak sekali para aulia, ya, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka mencintai Allah dan mereka tidak mungkin mencintai Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala dulu yang mencintai mereka. Di Tarim itu banyak sekali, ya, buah-buah kalau bahasa sekarang. Buah-buah banyak sekali, ikhwan, banyak sekali. Masya Allah, yang masih hidup, apalagi yang sudah meninggal, ya, apalagi yang sudah meninggal lebih banyak. Naam, Masya Allah. Cuma akhir zaman ini perlu kita ketahui, bukan hanya di Tarim, bukan hanya di kota Tarim. Subhanallah, para aulia ini gak nampak seperti nampaknya mereka ketika zaman-zaman yang dahulu. Ya, kenapa? Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena banyaknya orang pada zaman akhir ini yang qalil adab bersama mereka, kurang ajar sama mereka, suudzon sama mereka, tidak mempunyai akhlak sopan santun kepada mereka. Nah, sama Allah Subhanahu wa taala ditutupi mereka, ya, tidak ditampakkan mereka dalam manusia yang banyak, ya, manusia akhir zaman. Rahmatan bihim, Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita semua. Takutnya kalau nampak kita suudzon, kena balak dari Allah Subhanahu wa taala. Nampak Masya Allah punya keramat sak macam ini, Masya Allah, ya, kita suudzon, kita khawatir, ya, lintasan hati yang tidak baik, kita memurkai mereka, kita ejek mereka dan lain sebagainya, maka fasatarahumullah, maka Allah Subhanahu wa taala menutupi mereka. Begitu juga di kota Tarim. Kalau kita pergi kota Tarim, mungkin kita tidak mendapati sesuatu yang sudah kita baca dengan ketika kita membahas dalam pertemuan kita setiap minggu ini. Akan tapi pada para wali itu tidak ada. Cuma mata kita tidak bisa melihat, mata kita tidak bisa membedakan, hati kita masih tertutup dengan hijab, maka tidak bisa membedakan mana yang wali yang benar dan mana yang, ya, bukan setiap orang pakai imamah, pakai jubah wali. Udah, kata siapa? Wali itu bukan tanda-tanda ciri-cirinya itu bukan dengan pakaian, akan tapi dengan hati yang bersih, dan bisa dilihat dengan orang yang hatinya bersih saja. Allah yusafi qulubana insyaallah. Naam. Maka dari itu kalau Ali bin Syahab mengatakan akal Ahmad bin Al-Kaf, ya, ketika terbaca di hadapan beliau fadilahnya masjid-masjid, tiga masjid. Apa aja 3 masjid? Tidak ada 3 masjid yang paling mulia di dunia. Apa? Masjidil Haram yang di Mekah, Masjid Haramin Nabawi, masjidnya Rasulullah SAW di Madinah, dan Masjidil Aqsa. 3. Kemudian ketika Ahmad bin Al-Kahf itu duduk pada suatu majelis, beliau mendengarkan fadilahnya 3 masjid ini. Ya, Masjidil Haram Makki, Masjidil Haramin Nabawi. Siapa orang yang sholat di dalamnya, banyak sekali hadis-hadis yang dilipat gandakan pahalanya dan lain sebagainya. Begitu juga Masjidil Aqsa, ya, tempat stasiunnya Rasulullah SAW ketika mau bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mandeknya di mana dulu? Ya, Masjidil Aqsa, sholat bersama para anbiya dan lain sebagainya. Kemudian naik ke seperti di bulan Rajab ini. Nah, jadi mulia Masjidil Aqsa dengan tinggalnya Rasulullah SAW, diziarahi oleh Rasulullah SAW pada malam Isra wal Mi'raj. Innallaha ja'ala ma fi haula'il masajid minal khairat fi Masjid Ba'alawi. Masya Allah, ini kita akan membahas sedikit sekelumit dari manaqib Masjid Ba'alawi. Kita mungkin pernah dengar Masjid Ba'alawi. Masjid Ba'alawi itu salah satu masjid, ya, yang sangat mulia di kota Tarim. Semua masjid di Tarim mulia, akan tapi yang bisa dikatakan termasuk ketua lah yang sangat mulia itu Masjid Ba'alawi, ya.
Masjid Ba'alawi di tengah kota Tarim, dekat sama Ribat Tarim, dekat sama Masjid Segaf, dekat sama Masjid Al Idrus dan lain sebagainya. Nah, Masjid Ba'alawi itu adalah satu-satunya masjid pertama, masjid yang dibangun oleh para habaib. Jadi para habaib datang ke mana, ke kota Tarim itu enggak langsung gitu ya. Dulu di kota Tarim enggak ada para habaib. Tidak ada para habaib. Yang banyak itu para masyayikh dari Al-Bafadal sama Al-Khatib. Nah, kemudian pertama habaib pada zaman Sayyidina Ahmad bin Isa, Al-Muhajir Ahmad bin Isa, anaknya beliau Ubaidillah, ya, cucunya beliau Alwi bin Ubaidillah, tidak pernah masuk Tarim beliau. Tidak mengenal Tarim. Beliau di Hadramut. Ya, dari makam beliau Taripe dan Bor itu kejauhannya kepada kota Tarim itu mungkin kira-kira 30 menit, kira-kira 20 menit, 25 menit kira-kira. Ya, paham ya? Nah, pertama habaib dari keturunan Muhajirillah Ahmad bin Isa yang masuk kota Tarim siapa? Al-Habib Ali Khaliq Qasam. Ali Khaliq Qasam. Pernah sering dengar kita? Ali Khaliq Qasam. Ya, beliau pertama dari kalangan habaib yang memasuki kota Tarim dan membangun Masjid Ba'alawi. Dulu namanya bukan Masjid Ba'alawi, Masjidil Qaum. Masjidul Qaum. Qaum itu dimutlakkan, maknanya Qaum itu Bani Alawi, para habaib. Al-Qaum, haula Sadatul Qaum, Aimatul Qaum, itu maknanya siapa? Para habaib, para Sada Alawiyin. Ada Masjidul Qaum. Ini masjidnya Al-Qaum, masjidnya kita, Masjid Hakana. Hakata kalau bahasa itu. Masjidul Qaum. Beliau yang pertama membangun masjid di kota Tarim, itu Masjid Ba'alawi. Setengah jalannya waktu, Masya Allah ya, diganti namanya dengan Masjid Bani Ahmad. Masjid Bani Ahmad, masjidnya Bani Ahmad, anak-anaknya Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah. Waktu demi waktu ya, dulu tidak ada semen ya, dulu tidak ada bata, boto, kalau boto nek Tarim. Di Tarim tidak ada boto. Kalau di sini orang mau bangun pakai boto ya, batu merah ya, batu merah. Kuat kalau batu merah. Di sana pakai pakai tin itu. Yang tanah yang dicampur dengan air, tapi kuat, Masya Allah. Tahun demi tahun ya, hari demi hari Masjid Ba'alawi butuh untuk renovasi. Nah, yang merenovasi itu adalah Sayyid Abdullah Ba'alawi. Maka dinisbatkan masjid tersebut dengan pelakop Ba'alawi. Ini masjidnya Ba'alawi. Padahal yang bangun bukan beliau yang merenovasi. Ya, beliau termasuk habaib yang sangat kaya di kota Tarim. Abdullah Ba'alawi itu termasuk wali besar sekali. Beliau menimba ilmu di kota Mekah, sering lamanya di kota Mekah. Pergi kota Tarim, beliau kaya sekali, mempunyai wakaf pohon kurma sangat banyak. Nah, uangnya itu buat renovasi Masjid Ba'alawi. Nah, begitu besar jasa beliau pada Masjid Ba'alawi, dinisbatkan Masjid Bani Ahmad, Masjid Qaum itu kepada beliau, Masjid Ba'alawi, gitu ya. Abdullah Ba'alawi. Nah, Masjid Ba'alawi itu Masya Allah ya ikhwan, banyak sekali kemuliaan, banyak sekali keramat yang telah terjadi di Masjid Ba'alawi. Dan banyak sekali acara yang dilaksanakan di Masjid Ba'alawi, seperti malam 12 Rabiul Awal, seperti awal Rajab orang Tarim itu kumpul semua di Masjid Ba'alawi membaca fadilah-fadilahnya bulan Rajab. Banyak sekali, seperti khotam ketika Ramadan, banyak dan lain sebagainya. Banyak sekali aktivitas acara di masjid tersebut. Nah, ini beliau menyebutkan bahwasannya kemuliaan, keutamaan 3 masjid, Masjid Haram Makki, Haram Nabawi, Masjid Al-Aqsa, semua terkumpul di Masjid Ba'alawi. Sangat mulia Masjid Ba'alawi. Ya, walaupun insya Allah kita harus mempunyai mata batin yang sangat luas, masyhad yang luas, walaupun kita tidak pernah ke Mekah, misal ini, walaupun kita tidak pernah ke Madinah, walaupun kita tidak pernah ke Palestina, Masjidil Aqsa, cukup kita menziarahi Masjid Ba'alawi. Insya Allah kita tidak bisa memvonis, menghukumi pasti, tidak, kita husnudzon ya, kita sama Allah Subhanahu Wa Taala, kita mendapatkan barokah seakan-akan kita sudah mengunjungi 3 masjid yang mulia tersebut. Jumi'ul Asrar seperti dikatakan oleh Ali bin Syahab, kemuliaan 3 masjid tersebut dikumpulkan dalam Masjid Ba'alawi. Masya Allah. Wakana Sayyidina Muhdar yaqul, al-Imam Syekhana Sayyidina Umar Muhdar mengatakan, anaknya Habib Abdurrahman As-Segaf mengatakan, balagallah bina waslal ahbab, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kita semua kepada tempatnya para petinggi-petinggi. Ya,
tempatnya para orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita cintai juga. Naam. Indadakal musallal mubarak. Semoga Allah menyampaikan kita semua ya kepada musallal mubarak, musalla ataupun masjid. Musalla itu tempat salat, masjid tempat sujud, musalla tempat salat, masjid tempat sujud. Orang tidak boleh sujud kecuali kalau dia salat ya, orang salat baru sujud, masjid, musalla. Naam. Semoga Allah menyampaikan kita semua ke Masjid Ba'alawi, musallal mubarak yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjidul Qaum ya sah jam'an. Itulah Masjidul Qaum ya, masjidnya kaum Bani Alawi yang dimakruf sekarang Masjid Ba'alawi. Masjidul Qaum ya sah jam'an. Ya sah, kalau antum baca kitab-kitab salaf kalau dalam bahasa Arabnya itu, ilmu nahwunya itu ada kalimat dikhususkan dalam bab munada, itu huruf akhir 1 ataupun 2 itu dihapus. Aslinya ya sahibi, wahai teman-temanku. Paham ya maksud saya? Dihapus haknya, dihapus baknya. Jadi apa? Ya sahibi. Nah, itu aslinya ya sah. Disebutkan di kitabnya di diwannya Muhaddad. Ala ya sah la tajza wa tatjar wa sallim lil magadir kai tuhmad wa tujar. Ya sah mananya apa? Wahai temanku, ya sahibi. Nah, paham ya? Dalam ilmu nahwunya biar tak bingung. Nah, ya sah jam'an, orang semua. Man raka fi rakaah tabarak. Siapa orang ya yang melaksanakan 2 rakaat ya saja di masjid tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala pasti memberkatinya. Ya. Para adatnya para salafun saleh, siapa orang disebutkan di kitab-kitab membahas salaf, disebutkan kita sering mendapati siapa orang yang mempunyai hajat yang sangat penting ya, dia ngambil wudhu di masjid jami'. Ada di Masjid Ba'alawi, ada di Masjid Jami', nggak jauh dari Masjid Ba'alawi. Dia wudhu di Masjid Jami', kemudian pergi sudah rakaat, kemudian pergi ke Masjid Ba'alawi, tidak mengeluarkan kata sedikit pun, tidak mengajak ngobrol orang siapapun, pergi ke Masjid Ba'alawi. Kalau kita masuk Masjid Ba'alawi dari pintu yang aslinya, dari pintu yang pertamanya, pintu yang asasnya itu lurus, masya Allah lurus, ente langsung nengok kiri, ente menuju ke arah kiri, di pojok sendiri itu tempat khalwatnya Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Bayang noe ya. Udah aku gak tahu nang Ba'alawi, nang Diponegoro sini wis. Ente masuk ke pojok kiri, ente niat ya Rob sampai kena aku ke Masjid Ba'alawi, bisa. Niat, Allah tuh melihat niat kita. Allah melihat apa yang kita minta dalam hati kita. Itu kita hadirkan saja. Nah, tempat di situ itu adalah tempat khalwatnya Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Dari Jami' wudu, sholat 2 rakaat, pergi jalan sampai Masjid Ba'alawi, masuk sholat hajat ente. Ya, kemudian baca Yasin berapa kali gitu, 40 kali kalau nggak salah. Kemudian insya Allah hajat ente dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang melaksanakan 2 rakaat saja, Allah Subhanahu wa taala pasti memberkahi orang tersebut. Dan banyak sekali disebutkan oleh salah satu ulama mengatakan, para aulia tadi mengatakan, aku ini, kata beliau, aku ini paling malu kalau sholat di Masjid Ba'alawi. Kalau masuk, bukan sholat, kalau masuk ke Masjid Ba'alawi paling takut. Ya, paling takut, paling malu. Ya, ditanya sama temennya, ya Sayyid, kenapa ente kok malu kalau masuk Masjid Ba'alawi? Iya, karena setiap aku melangkahkan kakiku, tidaklah ada satu petak pun dari bumi yang ada di Masjid Ba'alawi kecuali sudah disujudi para aulia wa sholihin. Jadi ketika kita melampahkan, meletakkan, mengangkat kaki kita di Masjid Ba'alawi, kan jalan kita. Nah, tempat kaki, alas kaki ente itu sudah disujudi oleh para aulia wa sholihin. Sekarang kita nginjak-injak kepalanya tempat yang pernah disujudi oleh para aulia. Makanya anak kalau masuk Masjid Ba'alawi itu malu, kata beliau. Malu, takut kurang ajar. Tapi ya nggak bisa. Ini masyhadnya beliau, ya akhlaknya beliau, adabnya beliau. Ya, masa ente mau jalan pakai kepala? Nggak bisa. Nah, mau nggak mau kita jalan pakai kaki. Nah, makanya beliau malu. Ini termasuk salah satu fadilahnya Masjid Ba'alawi. Disebutkan, saya tutup dengan ini, disebutkan oleh salah satu aulia mengatakan, inna ruhal faqih muqaddam ma yakhruj min Masjid Ba'alawi abadan ila yaumiddin. Ruhnya faqih muqaddam tidak pernah keluar dari Masjid Ba'alawi sampai hari kiamat. Masya Allah, yang mengatakan bukan orang biasa, wali besar. Kita percaya saja, tidak salah kita
Tidak percaya. Ya, tidak salah kita percaya sama mereka, sama perkataannya mereka. Ruhnya Fakih Muqaddam tidak pernah keluar dari Masjid Ba'alawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita ketika kita membaca manaqib mereka, secara hidup mereka ya. Semoga Allah menjadikan jasad kita di Indonesia, akan tapi hati kita, rasa cinta kita kepada Tarim wa ahlaha, ya Tarim wa ahlaha. Allah membarik nafi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sallallahu taala ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.